Assalamualaikum teman-teman, salam jumpa untuk para sahabat sekalian di seluruh Indonesia. Kami kelompok pertama dari semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan akan mempersembahkan video singkat biografi sahabat Nabi. Selamat menyaksikan. Kita berbicara tentang pemuda Ansor yang menjadi senior dan tokoh. Bukan karena usia. Ia adalah pemimpin para ulama di akhirat kelak. Dialah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Dialah Mu'adz bin Jabal al-Ansori radhiyallahu anhu, pemimpin para ulama. Nama dan nasabnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Kabilah Aus merupakan salah satu kabilah besar yang terpandang di kota Madinah. Adapun kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ia memeluk Islam di usia masih sangat belia, yakni 18 tahun. Di antara peristiwa bersejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa Bai'at Aqabah. Mu'adz bersama 70 orang Yatsrib lainnya berjanji akan menyediakan tempat baru di negeri mereka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat benar-benar akan berhijrah. Ia turut serta pula dalam perang Badar dan seluruh perang yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui usia muda bukanlah penghalang untuk taat kepada Allah, bukan penghalang melakukan amalan besar di dunia dan di akhirat. Walaupun usia Mu'adz masih sangat muda, ia memiliki wawasan keislaman yang luas. Buktinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya berdakwah ke Yaman setelah perang Tabuk. Beliau antar Mu'adz ke ujung jalan sambil berjalan kaki, sementara Mu'adz berada di tunggangannya. Dari Abu Muslim Al-Haulani ia berkata, "Aku memasuki Masjid Damaskus. Ternyata kulihat ada sebuah halaqah besar diampu oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ia seorang pemuda. Ia bercelak mata, gigi serinya putih bersih. Jika orang-orang berbeda pendapat tentang satu hal, mereka tanyakan kepada pemuda tersebut. Aku bertanya kepada orang di sebelahku, siapakah dia? Mereka menjawab, itu adalah Mu'adz bin Jabal." Dari kitab Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim nomor 813. Dari Al-Waqidi, guru-gurunya menyampaikan, Mu'adz adalah seorang yang tinggi, putih, rambutnya indah, matanya besar, alisnya bersambung, dan berisi badannya. Dari kitab Sifatul As-Safwah, jilid 1, halaman 186. Di antara anak-anaknya adalah Abdurrahman, Ummu Abdillah, dan anak-anak lainnya yang tidak disebutkan oleh sejarawan nama mereka. Dari Abu Bahriyah Yazid bin Qutaib As-Sakuni ia berkata, aku memasuki Masjid Homs, salah satu kota di Suriah sekarang. Kulihat seorang pemuda keriting dikelilingi orang-orang. Kalau ia berbicara seakan cahaya dan mutiara keluar dari lisannya. Aku bertanya, siapakah orang itu? Orang-orang menjawab, Mu'adz bin Jabal. Dari kitab Hilyatul Aulia oleh Abu Nuaim nomor 815. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kedekatan Mu'adz bin Jabal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sejak Nabi hijrah ke Madinah, Mu'adz bersungguh-sungguh berguru pada beliau. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat langsung dari sumbernya, hingga ia menjadi seorang yang paling fasih bacaan Al-Qurannya di antara para sahabat. Dan ia juga termasuk orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum agama. Mu'adz merupakan salah satu dari 6 penghafal Al-Quran terbaik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah berkata, suatu hari Rasulullah menggamit tanganku. Beliau bersabda, hai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu.
Aku menjawab, ibu dan ayahku menjadi tebusan. Demi Allah, sungguh aku juga benar-benar mencintaimu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hai Muaz, aku ingin memberi wasiat padamu. Jangan sampai kau lewatkan untuk membaca di setiap usai sholatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis Sahih riwayat Abu Daud. Dari Asim bin Humaid bahwa Muaz bin Jabal mengisahkan, tatkala Rasulullah mengutusku ke Yaman, Rasulullah keluar mengantar dan memberi wasiat. Muaz berada di atas tunggangannya sementara Rasulullah berjalan mengiringinya. Saat hendak berpisah, beliau bersabda, yang artinya, Hai Muaz, bisa jadi kau tak akan bisa lagi berjumpa denganku selepas tahun ini. Engkau lewat di masjidku dan di sini kuburku. Muaz pun menangis. Ia takut berpisah dengan Nabi. Kemudian Nabi berbalik ke arah Madinah. Beliau bersabda, Inna awlan nasi bil muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bertakwa, siapapun dan dimanapun mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kami akan menjelaskan masa sakit dan wafatnya Muaz bin Jabal. Abdullah bin Rafi' berkata, saat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat karena wabah kolera, orang-orang mengangkat Muaz bin Jabal sebagai pemimpin. Sakitnya bertambah parah. Orang-orang berkata pada Muaz, berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan kotoran ini. Muaz menjawab, ini bukanlah kotoran, tapi ini adalah doa Nabi kalian dan keadaan wafatnya orang-orang soleh dan syuhada sebelum kalian. Allah mengistimewakan siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya di antara kalian. Masyarakat sekalian, ada 4 hal yang kalau kalian mampu untuk tidak bertemu sedikit pun dari 4 hal ini, lakukanlah. Mereka bertanya, apa itu? Muaz menjawab, akan datang suatu masa di mana kebatilan begitu dominan, sehingga seseorang di atas agamanya bertemu dengan yang lain. Orang itu berkata, demi Allah, aku tak tahu sedang sakit apa aku ini. Aku tidak merasakan hidup di atas petunjuk, tidak pula mati di atasnya. Seseorang memberi orang lain harta dari harta-harta Allah dengan syarat mereka mengucapkan kedustaan yang membuat Allah murka. Ya Allah, datangkanlah untuk keluarga Muaz ketentuan untuk mereka, dan sempurnakanlah rahmat ini. Anak Muaz berseloroh. Bagaimana kau anggap wabah ini sesuatu yang ingin segera didatangkan dan rahmat? Muaz berkata, wahai anakku. Beliau kemudian menukilkan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 147, yang artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian anaknya menjawab. Ia menukilkan firman Allah, Quran Surah As-Saffat ayat 102. Yang artinya, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian kedua istrinya terkena wabah ini. Keduanya wafat. Sementara Muaz terjangkiti wabah ini di jempolnya. Ia usap dengan mulutnya sambil berkata, ya Allah, sesungguhnya ini kecil, berkahilah. Sesungguhnya Engkau Maha memberi keberkahan pada yang kecil. Muaz pun wafat karena wabah ini. Sejarawan sepakat bahwa Muaz bin Jabal radhiyallahu an wafat karena penyakit taun atau kolera. Ia wafat di sebuah wilayah di Yordania atau Syam pada tahun 28 Hijriah.
Adapun usianya saat wafat, sejarawan berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan ia wafat saat berusia 38 tahun, dan pendapat lainnya menyatakan 33 tahun. Semoga Allah meridhoi dan merahmati Mu'adz bin Jabal, pemimpin para ulama di akhirat kelak. Sekian video singkat dari kami tentang sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.